Haleluya, puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita malam hari ini. Semua bersukacita, semua sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah siap untuk meninggikan namanya, sudah siap untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Bagimu segala pujian kami Tuhan, bagimu segala penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan
Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Sekali lagi jemaat dengan penuh iman katakan, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kekaguman kami di hadapan-Mu Tuhan.
tetap setia. Bahkan ketika kami terjatuh Tuhan, Kau mengulurkan tangan-Mu buat kami bangkit kembali. Engkau yang memeluk kami Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Tiada terukur besar kebaikan-Mu Tuhan.
datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Glory. Mari kita banggakan tangan kita. Kita nyatakan bahwa Tuhan kita baik. Kami besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
tangan sama-sama, come on.
Semuanya Bapak Ibu. Wow. Thank you Tuhan. Man. Thank you Jesus. Kita bersyukur sampai hari ini. Kita masih dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita masih merayakan Natal. Thank you Jesus. Karena Tuhan mengasihi kita. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan lebih mau dekat dengannya. Supaya apa? Hadirat Tuhan turun di atas kita. Apapun keadaan kita saat hari-hari ini. Bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Melewati tahun 2021. Kami nyatakan kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami mau Tuhan, Engkau Allah memegang tangan kami. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar harimu dalam hidupku. Membawa
pemeliharaan Tuhan. Ini tepuk tangan hari esok yang penuh harapan. Ini tepuk tangan jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Dan masih banyak berkat-berkat luar biasa yang Kau siapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran yang memerdekakan kami akan kami terima malam hari ini. Merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari kecemasan. Panic attack tidak ada lagi. Yang ada ucapan syukur menjadi jubah puji-pujian kami, menjadi bagian dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, lemah, kuat, susah, terhibur, terikat, bebas. Karena firman-Mu itu Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, yang percaya diberkati sama-sama katakan. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom. Shalom. Terima kasih tim Praise and Worship dan Bapak Ibu, bersiaplah malam hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi saya akan memberikan nama tahun 2022. 2022 is the year of enter and possess. Jadi kita baru melewati tahun 2021, time and chance. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan buat kita. Dan 2022, 2022 is the year of enter and possess. Sudah bisa buka buat hashtag ya. Jadi orang berkata begini, 2022 banyak tantangan. Sudah katakan enter and possess, masuk dan duduki. Tiba-tiba istri saudara berkata, Pak, kayaknya tahun 2022 ekonomi akan hancur. Kita katakan, Mama jangan takut, masuk dan duduki. Nah, mari kita lihat ayatnya. Tema untuk tahun 2022 diambil dari Ulangan pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Saya tanya, ini mereka sudah masuk atau belum? Belum masuk, sudah Tuhan serahkan ya. Set the land ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, behold I have set the land before you ya. Saya sudah siapkan ladang, saya sudah siapkan tanah, saya jauh sebelum mereka masuk Tuhan sudah siapkan. Lalu Tuhan berkata go in. Nah, go in ini yang saya tulis enter, go in itu enter, dan possess duduki. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan rasa raksasa itu penting, maka Dia akan beritahu buat Musa, negeri yang kamu masuk itu raksasanya besar-besar, tolong taruh orang-orang kuat di depan, tombakmu dibuat 2 kali lipat, karena engkau akan berhadapan dengan raksasa besar. Tapi sekalipun, sedikit pun, satu kali pun Tuhan tidak pernah ngomong, berarti barang itu bukan masalah bagi Tuhan. Gereja Tuhan dengarkan, jangan persoalkan apa yang bagi Tuhan tidak masalah. Jangan bikin masalah apa yang bagi Tuhan tidak masalah. Kalau Tuhan tidak ngomong ada raksasa, kenapa kita mau bicara raksasa di 2022? Tuhan cuma berkata enter and possess, masuk dan duduki. Masuk 2022 dan duduki. Tuhan sudah berikan tahun itu buat saya dan saudara. Tuhan sudah berikan kemenangan yang luar biasa. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Enter and possess. Sudah bisa buat hashtag. Jadi tema untuk tahun 2022 adalah masuk dan duduki ya. Cuman kita pakai bahasa Inggris enter and possess. Kita baru melewati tahun 2021 yaitu time and chance. Dari Desember 2020 sampai Desember 2021 time and chance.
Lalu kita masuk pada 2022, Desember 2021 sampai Desember 2022, the year of enter and possess. Ya, saudara bisa bikin status saudara. Ya, jadi ada banyak orang berkata pada bulan Februari nanti akan terjadi A, E, I, U dan sebagainya. Saudara bilang begini, enter and possess. Masuk dan duduki. Ya, saudara, Tuhan tidak bicara raksasa, kita tidak perlu berbicara. Kita bicara tentang perlindungan Tuhan. Engkau akan makan apa yang tidak engkau tanam. Engkau akan tinggal di bangunan yang tidak engkau bangun. Itu yang Tuhan berkata jauh sebelum mereka masuk di sana. Dan ada 10 orang yang pergi mengintai. Ini bukan Tuhan suruh tapi mereka mau. Oke, silakan. Tetapi persoalannya yang 10 menceritakan apa yang mereka lihat. Yang 2 menceritakan apa yang mereka percayai. Dan yang 10 hanya sampai dicerita negeri yang akan kamu pergi banyak susu dan madunya. Tapi yang 2 sampai menikmati susu dan madu. Saya berdoa saudara bukan cuma sampai dicerita bahwa Tuhan luar biasa, tapi saudara mengalami Tuhan luar biasa. Saudara mengalami Tuhan dahsyat. Amin. Bilang kiri kanan, kau salah satu dari Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena kita tidak bicara apa yang kita lihat, kita bicara apa yang kita percayai. Kita tidak bicara raksasa, tapi kita bicara Tuhan yang besar. Jangan ukur persoalan saudara dengan kekuatanmu, ukurlah dengan Tuhan. Saya baru pulang dari Ambon dan saya sudah bersaksi berulang buat saudara. Seorang bapak yang merubah doanya dari doa meminta menjadi doa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena saya sudah terima pangkat yang baru. Terima kasih dia berdoa, dari dulu dia berdoa Tuhan, tolong promosi Tuhan, tolong pangkat baru nggak dapat. Sampai dia robah doanya, Tuhan terima kasih karena aku sudah menerima. Negeri itu sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan set, sudah Tuhan siapkan buat saya. Aku siap menerimanya. Saudara, umurnya sudah lewat untuk promosi bintang. Tapi dia mengucap syukur. Nanti kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema Natal, saudara ya. Udah lewat 4 tahun, saudara. Udah nggak mungkin. Tapi begitu dia robah doanya, Hendra tolong, F. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku diangkat. Percaya katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada. Semua sakit, mujizat masih ada, mujizat masih ada. Sungguh saya melihat berkat yang luar biasa ketika kita merubah doa kita dari doa meminta dan doa mendeklarasikan. Saudara, pagi hari kami merayakan ulang tahunnya, sore hari TR-nya turun, dan sebentar lagi apa yang dia ucapkan syukur terjadi. Sudah Tuhan siapkan. Mulai malam ini robah doa meminta menjadi doa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah terima 2022. Terima kasih saya sudah terima promosi. Terima kasih bagaimana caranya saya tidak tahu. Tapi Engkau yang berjanji, Engkau yang setia. Bagaimana caranya kami pasti akan masuk. Jangan ukur dengan kekuatan saudara. Masih ingat cerita induk tikus dan anak sapi yang bertengkar? Siapa yang lebih besar? Induk tikus bilang begini, tahukah engkau, hai anak sapi, saya lebih besar dari engkau? Anak sapinya ketawa, kamu itu ngomong pakai logika. Logikamu udah tumpul ya, udah mati. Saya punya paha saja kamu gak dapat. Kok kamu ngomong sesumbar begitu bahwa kamu lebih besar? Enggak, percaya deh, saya lebih besar daripada engkau. Ngomong mereka berdiskusi, mereka berdebat, gak ada titik temunya. Anak sapi tak bertahan, dia besar. Memang secara fisik dia besar. Induk tikus bertahan bahwa dia besar. Lalu mereka sementara bertengkar di halaman sekolah yang lagi istirahat. Lalu sampai pada satu keputusan di mana anak-anak yang menjadi juri siapa yang besar di antara kita. Setuju anak sapi. Jadi bagaimana caranya? Saya akan lari di lapangan dan kamu akan dengar apa yang mereka ngomong. Sesudah itu kamu akan lari di lapangan dan lihat apa yang mereka katakan. Oke. Lalu induk tikus berlalu di lapangan, semua orang berteriak, tikus besar, tikus besar, tikus besar. Begitu anak sapi lari, sapi kecil, sapi kecil, sapi kecil. Dia bilang betul juga ya. Diukur dari dunia pertikusan, tikus ini termasuk tikus besar.
dan diukur di dunia persapian. Sapi ini termasuk sapi kecil. Diukur dengan kekuatan saudara, masalahmu besar. Tapi diukur dengan Tuhan yang luar biasa, masalahmu tidak ada apa-apanya. Dan dua orang itu mengukur dengan kuasa Tuhan yang tidak, kami pasti akan masuk. Dan betul-betul mereka menerima apa yang mereka percayai. Tidak lihat jalan, tidak masalah. Tidak lihat tanda-tanda, tidak masalah. Tidak lihat ada solusi sedikit, tidak masalah. Ingat, saya tadi khotbah di ibadah pertama, Tuhan tidak pernah buka pintu kecil. Dia buka pintu besar, engkau melenggang dengan luar biasa. Karena Tuhan yang membuka tidak bisa menutupnya. Amin. Sudah tidak lihat tanda-tanda, tidak masalah. Ingat, kalau ada pintu terbuka kecil, jangan coba dorong. Karena engkau bisa masuk di kesulitan tambahan yang tidak seharusnya engkau masuk kalau engkau dorong di pintu itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah buka pintu kecil. Ucapkan sesudah saya, Tuhan tidak pernah buka pintu kecil. Dia buka pintu lebar. Nah, kalau engkau tidak lihat ada tanda-tanda, jangan putus asa. Tetap percaya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Apa yang harus kita lakukan? Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Bukan cuman hari ini percaya, bukan cuman hari Minggu percaya, tapi selalu percaya. Selalu percaya, selalu percaya. Ada jalan, tidak ada jalan, selalu percaya. Pagi hari kami ulang tahun, sore hari TR-nya turun. Saudara, sudah lewat 4 tahun. Impossible. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tahu Yusuf? Di dadanya ada pasal pelanggaran. Mau memperkosa istri pejabat. Tapi dia diangkat orang nomor 2 sesudah raja. Siapa yang bisa lakukan? Tuhan. Hanya kursi ini yang membuat aku beda dengan engkau Yusuf. Dan engkau bukan cuma jadi menteri koordinator untuk 4 kementerian, 5 kementerian, tapi seluruh kementerian. Siapapun tidak boleh bergerak, tidak boleh buat keputusan, tidak boleh buat apa-apa tanpa seizin engkau. Arak dia, sekarang dia jadi orang nomor 2 biar rakyat Mesir tahu. Dan saya percaya pasti Potifar terlibat dalam arakan-arakan itu karena dia pas pampres, saudara ya. Kepala pengawal raja, saudara ya. Dia kepala pengawal raja dan dia bawa kereta di atasnya Yusuf. Hormat! Dalam hatinya, ini dulu saya punya pembantu, kenapa sekarang saya yang jadi pembantunya dia? Hormat! Ini dulu saya punya anak buah, kenapa sekarang saya yang jadi anak buahnya dia? Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dan mungkin ini narasi saya, saudara ya. Potifar pulang ke rumah lalu diskusi dengan istrinya. Ma, ada apa Pak? Capek pelayanannya, capek pekerjaannya. Pasti banyak tugas dari raja ya? Iya. Papa mau tanya dulu. Mama masih ingat Yusuf gak? Oh iya, itu pembantu yang mau perkosa mama itu. Dia sudah dihukum gantung belum? Mama lagi berdoa supaya kalau boleh dia ditambah hukumannya. Bukan cuma di penjara, tapi kalau boleh dihukum mati saja. Bukan, Ma. Dia bukan dapat hukuman mati. Tapi sekarang dia jadi bosnya Papa. Hah? Iya, Papa baru pulang arak ini. Sekarang Papa jadi anak buahnya dia. Coba Mama jujur dulu. Ada dusta di antara kita barangkali. Ya. Dan sudah tahu Yusuf bisa bilang begini, MK, tolong buka berkas 2 tahun lalu di mana saya diperkarakan mau memperkosa istri daripada Potifar. Tolong buka file itu. Hari itu Potifar bisa dihukum karena Yusuf punya kekuasaan untuk bisa menjatuhkan hukuman atau bisa membebaskan. Tapi dia tidak pakai posisi itu untuk membalas dendam. Dia pakai posisi itu untuk menjadi berkat. Saya percaya 2022 sudah akan dapat promosi yang tidak masuk akal. Banyak saudara akan dapat posisi-posisi yang tidak masuk akal. Dengarkan, tangkap nubuatan ini. Tapi Tuhan taruh di sana untuk saudara menjadi berkat.
Indonesia banyak leader, tapi kurang Bapak. Ini bukan masalah gender ya. Bapak itu fungsi. Apa itu Bapak? Bapak itu dia akan mengeksploitasi seluruh hidupnya untuk kepentingan bawahannya atau anak-anaknya. Orang tua dulu bisa biasa bilang begini. Orang tua jual pakaian dalam, yang penting kamu sukses. Dia akan eksploitasi seluruh hidupnya untuk kepentingan anak-anaknya. Tapi leader, dia akan mengeksploitasi anak buahnya untuk kepentingan dia. Jadilah Bapak di institusi saudara, jadilah Bapak di perusahaan saudara, jadilah Bapak di rumah saudara, karena kita butuh Bapak. Bisa bilang amin? Ini nanti jadi tema khusus. Tapi malam Natal ini kita akan lihat bagaimana ada dua keluarga yang Tuhan pilih di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal pertama, Lukas orang tabib dan dia menulis dengan kronologis yang luar biasa. Dia menulis dua kitab di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas dan Kisah para Rasul. Ya, ditulis oleh dokter atau tabib Lukas. Hebatnya Alkitab kita ini, firman Tuhan ini hidup saudara ya. Tidak perlu diamandemen karena tidak lagi relevan dengan pertumbuhan zaman, tidak perlu. Karena jauh sebelum terjadi Alkitab suka kasih tahu. Ya, apakah itu barang baru soal Star Wars? Apakah barang baru bagi Alkitab soal orang bikin perumnas sekarang di angkasa untuk menghindar bom nuklir dan untuk menghindar masalah di bumi? Sekarang orang sudah membuka pendaftaran siapa yang mau tinggal di luar angkasa. Itu bukan barang baru di Alkitab. Ya, karena Alkitab berkata dalam kitab Obadja, sekalipun mereka membuat sarang-sarang di antara bintang, aku akan mencampakkannya. Jadi biar kau banyak uang terus daftar di sana, karena percuma, Tuhan pasti akan mencampakkannya. Ada sarang-sarang, ada perumahan di antara bintang yang akan dibuat nanti. Bukan barang baru. Di Alkitab sudah diberitahu. Itu sebabnya nggak ada satupun pendeta-pendeta rapat untuk mengamandemen salah satu ayat yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Tidak, karena jauh sebelum terjadi Alkitab kita sudah beritahu. Itu hebatnya firman Tuhan kita hidup ya. Makanya baca Alkitab luar biasa, jauh sebelum terjadi sudah diberitahu. Makanya Tuhan bilang sama Musa dan orang Israel, I set the land, aku sudah menyiapkan tanah bagimu. Mana yang bisa lakukan kecuali firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan waktu, jadi dia tidak perlu berjalan dengan waktu. Makanya dia sudah ada di 2022 sebelum kita sampai di sana, dan dia sudah set 2022 untuk saya dan saudara, day by day, week by week, month by month ya, year by year, semua sudah Tuhan set bagi saya dan saudara. Kita tinggal berjalan, Tuhan aku percaya engkau luar biasa, engkau dahsyat. Lalu mulai melangkah, percaya saja ketika kita melangkah mujizat terjadi. Di bawah judul dari pendahuluan, di ayat 5 ada sebuah perikop atau judul yang berkata begini, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini keluarga yang udah tua, keluarga Zakaria dan Elizabeth sudah tua mandul lagi. Lalu perikop yang kedua, pemberitahuan tentang keluarga, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya. Di ayatnya yang ke 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ini keluarga yang bahkan belum sempat dinikahkan, keluarga baru saudara ya. Jadi di akhir zaman ini, semua keluarga tua, keluarga muda akan Tuhan pakai untuk mempersiapkan kedatangan Raja Kemuliaan. Ya, saudara-saudara jangan berkata begini, kita sudah tua seperti kakak adik. No way. Ini si Zakaria dan Elizabeth ini masih dipakai Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan. Nah, kita lihat sebentar, siapakah keluarga Zakaria ini? Mereka hidup pada zaman yang berat, sama seperti orang berkata kita ada di zaman yang penuh dengan tantangan. Herodes adalah seorang raja yang sangat-sangat jahat. Dia tidak segan membunuh keluarganya sendiri kalau merasa terancam posisinya. Bahkan waktu orang Majus berkata, di manakah dia raja yang baru lahir? Kami telah melihat bintangnya. Paranoidnya muncul, saudara ya. Paranoidnya muncul. Dia rasa saingan ada. Saya ini untuk jadi raja mesti keluar uang banyak, keluar kepeng banyak. Orang Ambon berkata, saudara ya, dia ini mah baru lahir udah raja. Siapa dia? Ahli Taurat, coba cek dulu di Alkitab ada enggak? Lalu mereka buka ahli Taurat, ahli Farisi, mereka buka, benar di dalam kitab Mika ada di Bethlehem. Orang-orang Majus enggak pernah tahu Alkitab. Mereka datang dari jauh. Orang Farisi tahu Alkitab. Cuma satu langkah pergi ke Bethlehem, enggak ada yang datang. Gak pernah dikasih nubuatan tentang Bethlehem yang kau bukan yang terkecil antara kota-kota Yehuda daripada akan muncul. Gak pernah mereka dengar. Tapi ahli Taurat, ahli Farisi, tiap hari mereka tahu, mereka baca, tinggal satu langkah. Yerusalem ke Bethlehem tinggal satu langkah ke timur. Saya biasa nginap di Bethlehem, jalan-jalan di Yerusalem. Sore hari pulang, jadi pulang itu barat ke timur. Pagi-pagi jalan timur ke barat. Karena Yerusalem itu baratnya Bethlehem, Bethlehem itu timurnya
Yerusalem. Lalu saudara dengar ada hal yang mujizat yang luar biasa terjadi. Lihat, bintang itu mendahului mereka dan berhenti di atas rumah di mana anak itu lahir. Saudara belajar ilmu bumi, saudara belajar geografi. Bintang itu dari timur ke barat. Matahari itu dari timur ke barat. Tapi hari itu ada bintang yang melawan arus. Karena yang ciptakan bintang, dia bisa atur semuanya. Yang ciptakan saudara, dia bisa atur semuanya. Dia bisa buat lawan arus. Amin. Masa dia punya pangkat belum cocok untuk job itu, kok kenapa dia ada di situ? Lawan arus kayaknya ini. Dia lupa ada Tuhan yang pernah gerakan bintang dari barat ke timur, saudara ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Saya rasa Tuhan sementara memberkati apa yang sementara saudara imani yang malam hari ini. Roh Kudus akan membuat itu menjadi nyata. Dia hidupkan itu dengan vitamin-vitamin firman Tuhan, puji-pujian. Sehingga apa yang sudah alami Kolia, saudara tidak akan keguguran, saudara. Dan akan lahir jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Miring sedikit ini saudara ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bintang saja bisa dari barat ke timur. Karena yang perintah Tuhan yang menjadikan bintang. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Hati presiden, hati panglima, hati kepala dinas, hati menteri ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan kasih belok, siapa yang mau pilih, saudara? Dan dia belokkan untuk saudara. Karena dia tahu, dia punya rencana yang luar biasa. Lewat posisi dan promosi yang dia berikan. Bukan untuk aku, tapi untuk nama Tuhan dimuliakan. Prepare the way for the King of Glory. Itulah rencana Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Itulah posisi yang Tuhan berikan buat saudara. Haleluya. Katakan amin. Pada zaman Herodes, zaman yang sulit. Herodes ini seorang yang paranoia, saudara ya. Raja Yudea adalah seorang imam. Semua kita imam. Semua bilang saya imam. Imam itu menjadi pengantara bagi manusia kepada Tuhan. Di mana-mana saudara akan ketemu kekurangan dan jadi imam. Ngomong buat Tuhan, jangan ngomong buat gosip. Kok sudah ingat dia ini? Kok tahu dia belum? Itu bukan imam. Imam tidak ngomong kepada sesama, imam kepada Tuhan. Kalau istri saudara boros, pernah nggak saudara ngomong sama Tuhan? Tuhan, saya punya istri ini kasih uang pagi sore habis, gitu kan saudara. Jangan ngomong, jangan self talk buat diri saudara. Ngomong sama Tuhan, itu imam. Imam tuh ngomong sama Tuhan. Tuhan, aduh sapu anak ini bilang ibadah dia lebih suka main game. Nah, Tuhan bilang begini, ya gini caranya. Kamu mulai bersyukur, anakmu luar biasa, anakmu dipakai Tuhan. Walaupun yang kamu lihat tidak sama yang kamu ucapkan syukur, percaya. Yang kamu percaya pasti terjadi. Ya, itu imam. Imam pasti akan dikasih petunjuk banyak. Saya sudah mendengar banyak kesaksian soal itu. Dan dia adalah imam dari suku Obia, rombongan Abia, istrinya dari keturunan Harun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, anak-anak nyong-nyong, anak-anak lelaki, ingatkan hal ini. Tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Secantik apapun, jangan bangun hidup di atas kecantikan. Jangan bangun rumah tangga di atas kecantikan. Ada seorang yang mau menikah, saya tanya, kenapa kamu tertarik dengan dia? Karena pribadinya, Pak. Maksudnya apa? Mobil pribadi, rumah pribadi. Ini bukan. Kebenaran. Saya dengan Pak Ketua BPD sudah punya komitmen untuk kita menikahkan orang cukup 2 syarat. Yang pertama sama-sama anak Tuhan, yang kedua beda jenis kelamin. Selesai saudara ya. Karena sekarang ini banyak yang kaget diberkati, ternyata Adam and Steve, bukan Adam and Eve saudara ya. Adam and Steve saudara ya. Tuhan menjadikan Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Bahkan ada yang diberkati bukan Adam and Eve, Madam and Eve saudara ya. Cewek sama cewek saudara ya. Jadi yang pertama sama-sama anak Tuhan. Alasan apapun, mau alasan rohani. Bapak saya mau tarik jiwa. Tuhan tidak bilang karena alasan rohani kau batalkan firman Tuhan yang ini. Tidak. Lebih baik kau dengar-dengaran saja sama firman Tuhan. Supaya lahir keturunan ilahi seperti Yohanes ini. Masih dalam poros sepenuh Roh Kudus saudara. Coba kalau dua-dua tersama iman. Bukan Roh Kudus saudara ya. Loh iya. Bahkan ada istri yang bilang, Bapak waktu saya hamil saya paling tidak suka lihat pace pembuka. Lah itu makanya karena roh tersama sudah, itu bukan ngidam, itu kutuk namanya saudara ya. Ya toh? Karena anak yang di dalam pun pasti tidak akan suka bapaknya. Sebab engkau merekam aku di bagian bumi yang paling
bahwa ini kaset kosong. Ya makanya ibu-ibu hamil kalau suka muji Tuhan di gereja, anaknya pasti singers. Minimal singers, paling tinggi WL, saudara ya. Halo, kenapa? Dari dalam perut mamanya sudah ikut paduan suara, haleluya. Di dalam juga, haleluya, iya. Haleluya. Tapi tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk disembuhkan. Harun itu adalah keturunan daripada Elizabeth. Dong dua ini luar biasa. Mari lihat ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup. Jadi pertama kita ini dapat status benar dulu, baru kita bisa hidup benar. Kita bukan hidup benar untuk dapatkan status benar, bukan. Status benar diberikan oleh Tuhan. Hidup benar karena kita sudah dibenarkan. Karena ketaatan satu orang, kita semua jadi orang benar. Dan kalau hari ini saya hidup benar karena saya sudah dibenarkan, bukan untuk mendapatkan pembenaran. Ini Injil kasih karunia yang luar biasa dimulai di dalam kitab Lukas ini. Sakaria dan mereka keduanya adalah benar. Siapa yang bisa membenarkan kalau bukan Tuhan yang membenarkan kita? Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup benar kalau bukan Tuhan yang membenarkan. Tidak ada satu manusia yang bisa dapat status benar kalau bukan Tuhan yang membenarkan. Dan kalau kita hidup benar karena kita sudah dibenarkan. Masih ingat khotbah saya sepanjang tahun ini ya? Silakan kau beli Brompton, beli sneakers, olahraga. Kita olahraga bukan untuk sehat, tapi karena kita sudah sehat. Kita bangun kesehatan di atas penebusan, bukan di atas effort dan usaha kita. Sehingga waktu saudara miss satu kali gak olahraga karena sibuk, karena dinas dan sebagainya, sudah tidak terganggu. Aduh, badan sudah gak enak dari pagi belum olahraga nih. Habis tiba-tiba dapat dinas yang panjang jadi. Nah, saudara tidak akan terganggu. Ada orang bangun hidup di atas pola makan yang teratur, jam 12 makan, bagus, saya bilang bagus. Tapi kita tidak bangun kesehatan kita di atas pola yang teratur itu. Kita bangun di atas penebusan. Saya pernah terbang pagi-pagi buta, lapor di Jakarta. Malam saya landing di Jayapura karena pesawat delay kiri kanan. Lah kalau saya bangun hidup di atas pola makan yang benar, hari itu pasti saya fail, saya gagal. Kenapa? Di pesawat gak boleh makan. Saya asam lambung naik gini. Aduh, gara-gara tadi tidak makan teratur ini. No, saya bangun di atas penebusan. Bukan di atas effort saya. Dan kalau saya bisa makan, bukan untuk sehat, tapi karena saya sudah sehat. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi mereka benar bukan karena upaya mereka, nanti mereka dapat status benar dulu, baru mereka hidup benar. Saudara, hidup benar bukan untuk dapatkan perkenanan, tapi karena sudah diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai, ini kekurangan mereka. Tidak ada keluarga sempurna. Bahkan ada yang bergumul bertahun-tahun, barang itu tak pernah datang. Saya mau berkata buat saudara, bukan usaha saudara untuk menyelesaikan kekurangan itu, tapi usaha Tuhan. Dong dua coba cari jalan terhadap dapat sampai tangan Tuhan turun dan menyelesaikan apa yang manusia tidak bisa kerjakan. Tuhan sambut kerjakan. Udah tua mandul, udah gak mungkin punya anak. Ini kekurangan mereka. Ini yang menjadi pergumulan mereka. Tapi sudah tahu, apakah mereka bicara pergumulan? No way. Mereka bicara tentang kebaikan Tuhan. Mereka melayani Tuhan terus. Giliran melayani, giliran beribadah. Aku udah gak pikir lagi. Waktu kamu gak pikir, Tuhan pikir. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Mereka tidak punya anak. Mereka tidak punya anak. Siap Elizabeth mandul, ini masalah. Dan keduanya telah lanjut. Ini masalah yang paling permanen sudah. Sudah gak mungkin. Secara manusia, no way. Saya cerita Bapak tadi, secara manusia, tidak mungkin. Udah 4 tahun lewat. Promosi bintang tuh paling terakhir umur 50. 54. Siapa yang bisa buat seperti bintang yang berberat lawan arus dari barat ke timur? Tuhan yang pegang segalanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wow, saya nggak tahu tema malam hari ini, tapi Tuhan sementara meneguhkan saudara untuk percaya. Ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan. Engkau percaya saja. Ada beberapa saudara malam hari ini bertanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Sama seperti keluarga yang kedua. Maria berkata bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Sama.
kita lihat dulu keluarga ini. Tuhan selesaikan kekurangan mereka, Tuhan selesaikan masalah mereka. Melayani saya saudara, ibadah saja melayani. Saya mendengar ada banyak keluarga yang justru waktu mereka gak pikir untuk punya anak, Tuhan kasih anak. Ya, mereka sampai di tingkat dimana sudah kita menyembah Tuhan, pokoknya gak usah pikir. Mereka bersuka cita saja, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Ada yang 8 tahun menikah baru punya anak. Saya tidak membatasi kuasa Tuhan, tapi saya mau berkata buat saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Mereka tetap setia melayani. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka tetap setia melayani, Tuhan Yesus sendiri bernubuat bahwa anak yang dilahirkan ini lebih hebat dari semua perempuan yang melahirkan anak. Tidak ada yang lebih besar daripada yang pernah dilahirkan oleh perempuan, yaitu Yohanes Pembaptis. Wow. Saya sambung masuk di keluarga yang kedua. Tadi ibadah satu belum sempat. Karena memang Tuhan berbicara dan Tuhan stressing di ibadah pertama beda dengan kedua. Sampai di ayat 25 saudara akan sampai pada satu kesimpulan. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku. Bukan usaha saudara untuk memperbaiki nama saudara. Bukan upaya saudara untuk memperbaiki CV saudara. Tapi Tuhan yang akan melapaskannya. Narapidana. Ya Yusuf kalau dia sewa pengacara terkenal mungkin bisa urus-urus namanya, bisa pulih kembalikan nama baik saya tidak pernah melakukan hal itu. Tapi ketika dia berserah, maka Tuhan melakukan jauh lebih hebat dari pengacara yang melakukannya. Tuhan melakukan jauh lebih hebat daripada sarjana hukum melakukannya. Tuhan bukan cuma pulihkan tapi memberikan posisi yang luar biasa. Inilah suatu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ayat 25 bisa ditampilkan. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Bukan urusan saudara, urusan Tuhan. Jalan saja. Ada orang berkata begini, Pak, saya ini terkenal seluruh Indonesia tapi terkenal jeleknya ya. Tenang saja. Kalau kamu ada dalam melayani Tuhan, tenang saja. Tuhan yang akan melakukannya. Lalu kita masuk pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Salam ini bukan cuma untuk Maria tapi untuk kita semua. Karena sejak Maria melahirkan, mengandung dan melahirkan, namanya tidak disebut lagi, yang disebut Ibu Yesus, Ibu Yesus, Ibu Yesus. Bahkan di dalam pesta perjamuan di Kana di mana Tuhan membuat mujizat, ya dikatakan Ibu Yesus ada di situ ayat yang ketiga, lalu ayat ke-5 Ibu Yesus berkata kepada Yesus, lalu Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ya sudah bisa lihat di Injil Yohanes pasal yang kedua, semua dibilang Ibu Yesus, Ibu Yesus. Kenapa? Karena salam ini bukan cuma untuk Maria tapi untuk kita semua. Siapakah Ibu Yesus? Matius pasal 12 ayat 49-50 berkata, setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku perempuan, dialah saudaraku laki-laki, dialah ibuku. Jadi semua orang yang melakukan firman Tuhan kita sama berharga seperti Maria, ya, sama berharga. Makanya tidak sejak dia mengandung dan melahirkan tidak disebutkan Maria lagi tapi Ibu Yesus, Ibu Yesus, Ibu Yesus. Artinya salam ini bukan cuma untuk Maria tapi untuk kita semua. Kita mendapat kasih karunia yang sama. Yang pertama jangan takut, yang kedua kita beroleh kasih karunia. Tidak usah takut ya. Saudara mungkin lihat di YouTube ada nubuatan-nubuatan akan terjadi A, E, O dan sebagainya. Jangan takut. Jangan takut. Karena kasih karunia lebih dari semua persoalan yang kita hadapi. Saya waktu belajar Alkitab, ya Tuhan sendiri tidak bicarakan raksasa, kok kenapa kita harus bicarakan? Betul, saya tidak menyangkali raksasa itu ada. Tapi bukan itu yang kita bicarakan Tuhan yang besar. Kita bukan bicarakan raksasa yang besar. Tuhan berkata begini, barang siapa punya iman sebesar biji sesawi dan berkata kepada gunung itu pindah ke laut, maka gunung itu akan pindah. Semua ucap selesai, berkata kepada gunung. Kurang keras, berkata kepada gunung. Bukan berkata kepada Tuhan. Kebanyakan kita lapor, Tuhan, kok tahu saya punya gunung besar sekali. Tuhan bilang berhenti. Sekarang bicara kepada gunung betapa besarnya kuasaku. Terlalu lama kita bicara kepada Tuhan betapa besarnya gunung kita. Tapi malam ini kita berkata kepada gunung betapa besarnya Tuhan kita. Bedakah sama? Beda. Hei gunung, oh Tuhan, persoalanku besar. Akan sangat berbeda. Hei gunung,
Tuhanku besar, kau terhadap apa? Apa yang membuat Zerubabel berhasil dalam membangun rumah Tuhan? Karena dia berkata kepada gunung, bukan kepada Tuhan. Siapakah engkau hai gunung-gunung yang tinggi? Engkau akan menjadi tanah rata di hadapanku, karena roh Tuhan ada padaku. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Siapakah engkau hei tantangan di 2022? Engkau jadi tanah rata. Berkata kepada gunung, camkan baik-baik ayat ini. Bukan berkata kepada Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak ada masalah di belakang itu. Kau yang punya masalah, kau yang berhadapan dengan itu. Bicara buat gunungmu, betapa besar kuasaku. Bukan bicara kepadaku, betapa besar gunungmu. Stop. Bicara kepada gunung, betapa besar Tuhan kita. Bukan bicara kepada Tuhan, betapa besar masalah kita. Barang siapa yang percaya iman sebesar besi. Tuhan kadang-kadang murid-murid bilang, Tuhan tambahkan iman kami supaya kami bisa punya doa yang luar biasa. Tuhan bawa ke iman terkecil. Biar iman besar sebesar gunung, kalau tidak pernah kita perkatakan gak terjadi apa-apa. Biar iman sebesar biji sesawi, kalau kita berkata terjadi. Terjadi. Bukan besar kecil iman, tapi perkataan kita yang tepat sasaran. Itu yang membuat mujizat terjadi. Hei cancer, kau dengar? Setiap kali aku minum tubuh dan darahnya, aku ingatkan tubuh Tuhan. Di tubuh Tuhan tidak ada satu titik sel kanker, dan itu adalah tubuhku juga. Kau dengar kanker? Dia pergi. Bukan bilang, Tuhan, dokter vonis saya stadium 3. Tuhan, aduh tolong. Bicara buat kansermu, bicara buat miomu, bicara buat kistamu, bicara buat tumormu. Seorang ibu yang didiagnosis breast cancer pagi hari, sore hari disuruh datang untuk mamogram supaya lebih diteliti, lebih detail. Ini stadium berapa? Antara pagi dan sore. Dia berkata begini, Tuhan seperti engkau, begitu juga aku. Setiap kali aku perjamuan aku ingat engkau punya tubuh sempurna. Aku terima. Apakah engkau punya breast cancer? Dia bukan kurang ajar, tapi dia ingatkan. Apakah engkau punya breast cancer? No. Sore hari waktu di mamogram, dokter tidak menemukan satu titik pun kanker itu. Karena dia berkata kepada kanker, betapa besarnya Tuhanku. Bukan berkata kepada Tuhan, kankerku bermasalah. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, artinya saudara percaya. Haleluya. A. Dan bunyi guslorok beruri, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu. Yang bisa surat 2, surat 2, surat 3, surat 3, maka jiwa pun memuji. Sungguh besar, sungguh gemerlapan, cuaca cerah atau mendung. Sekali lagi, kalau bintang gemerlapan, semua langit cerah, itu cuaca cerah atau mendung. Kalau THR cair itu cerah atau mendung? Betul. Su cair kau muka tetap mendung baru. Kalau bunyi guru itu mendung atau cerah? Mendung. Tapi mau cerah atau mendung, maka jiwaku. Tiba-tiba Mace pulang, aduh mah, tagihan belum cair. Langsung Mace, maka jiwaku. Itu surga turun hancur-hancur di kubur rumah. Pica-pica surga hajar kau itu. Amin. Tiba-tiba Pak Tua pulang garuk kepala, aduh sampai sekarang di THR belum cair-cair nih. Mace, maka ada yang bilang, Mak,
belum cair. Mana tuh bos telepon? Mari sini. Mau telepon. Tanggal berapa nih bos? Ibu itu tidak ada di ruangan ini. Ibu yang minta telepon, mau telepon bos itu tidak ada di sini. Kalau dia ada di sini, dia sudah bertobat sebelum ibadah ini, saudara. Haleluya. Inilah yang terjadi di seputar Natal. Elizabeth memuji Tuhan, Zakaria memuji Tuhan, Maria memuji Tuhan, gembala-gembala memuji Tuhan, malaikat-malaikat memuji Tuhan. Macam malam ini saudara baju baru semua. Pak Pendeta salah tebak, ini 10 tahun lalu ini. Cuman karena hati sukacita dari dalam terpancar kehidupan. Baju yang somati hidup lagi saudara ya. Tapi biar kau pakai baju baru, merek belum cabut, nota masih di saku. Kalau kau muka keras-keras kayak Gajah Mada, itu baju langsung kelihatan tua saudara ya. Iya. Amin. Kenapa saya bilang saudara baju baru? Karena hati saudara sudah baru malam hari ini. Dan dari dalam terpancar kehidupan. Kopu baju kalau hidup, orang sentuh bertobat. Betul. Paulus sapu tangan itu hidup saudara ya. Habis gosok-gosok, ingus gosok-gosok ini Pak ada orang sakit. Aduh saya masih khotbah nih. Terus gimana ini Pak? Saya sapu tangan, kasih dia orang sakit sembuh. Ada urapan. Karena melekat di hati yang hidup tadi. Perempuan berdari bilang asal saya kucama cumanya aku akan sembuh. Ada kehidupan. Jangankan barang mati, barang virtual saja. Bayangan Petrus itu virtual, gak nyata. Sembuh. Orang cari tahu di mana Petrus lewat, mereka taruh orang-orang sakit di pinggir jalan, di mana kena bayangnya saja sembuh. Saya tanya, kok bayang menyembuhkan orang di rumah atau menakutkan? Aduh, dia pulang lagi, aduh, dia bayang sudah, aduh, dia pulang nih, hancur-hancur di rumah sudah ini. Tapi biarlah bayang mau menyembuhkan. Aduh, Bapak pulang. Amin. Dulu istri yang bilang begini, ketika suaminya bilang, Pak, Ma, kopi dong. Air panas di situ, gula di situ, kopi di situ, bikin sendiri. Sekarang sudah tidak ada lagi. Pak, dia belum minta, kau sudah tanya, mau panas atau dingin? Percaya saya, bukan cuma di dompet yang keluar, di kos kaki juga keluar, Ma, di sini masih ada, Ma. Haleluya. Ia akan menjadi besar. Dan Tuhan akan menjadi besar dalam keluarga saudara. Bukan saudara yang besar, Tuhan yang besar. Amin. Bukan kita yang kepala besar, Tuhan punya kuasa yang besar. Tuhan yang menjadi besar. Ayatnya yang ke-32, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 2022 is the year of enter and possess. Masuk dan duduki. Sudah Tuhan siapkan? Sudah Tuhan set, sudah Tuhan siapkan. Jauh sebelum engkau memerlukannya, sudah Tuhan siapkan. Makanya hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah pelihara kita. Tinggal 7 hari lagi. Besok ibadah disertai perjamuan kudus. Hari Minggu kita ibadah raya. 31 perjamuan kudus menutup 365. Tuhan pelihara kita. Dan kita bawa ucapan syukur sepanjang tahun. 1 Januari perjamuan kudus untuk 365 tahun hari ke depan. Kita mulai tanggal 1 dengan perjamuan kudus. Semua ibadah 2 kali saudara. Dan kita berkata, Tuhan, setiap kali aku menyatakan makan dan minum itu, aku menyatakan kematian Tuhan. Warisan kita siap dicarikan. Karena pembuat warisan harus ada surat kematian. Baru warisan itu bisa berfungsi. Waktu engkau makan tubuh dan darahnya, engkau menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya apa? Sebelum Dia datang, kau siap cairkan kopu warisan itu. Warisan kemenangan, warisan kesembuhan, warisan berkat siap cair. Bukan nanti, siap cair. Karena perjamuan kudus itu surat kematiannya Tuhan. Dan disitulah warisan wasiat yang ditulis dalam Ibrani 9 siap dicairkan. Siap diberikan. Katakan amin. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Hati kita sementara dibaharui untuk melihat 2022 sebagai tahun berkat. Saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saudara. Tapi saudara bisa usir kalau dia mulai buat sarang di kepala saudara.
Saudara tidak bisa larang orang bicara apa-apa buat saudara. Tapi saudara bisa usir kalau dia mulai mengganggu pikiran saudara. Dia mulai bikin sarang di situ. Saudara bisa usir dia. Bisa bilang amin. Kasih karunia Tuhan akan turun dalam hidup kita. Sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Apa itu kasih karunia? Kau kaget, kau bisa sabar. Saya tidak sangka kalau saya sampai di tahap ini. Itu kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Engkau akan kaget, engkau lebih sabar. Engkau akan kaget, engkau tidak mudah tersinggung. Engkau akan kaget, engkau tidak lagi bersungut-sungut, tapi mengucap syukur. Kasih karunia membuat engkau tidak terpancing waktu motormu dihalen di jalan. Kau tetap haleluya. Karena cc-mu tidak akan tambah kalau engkau berhasil lawan dia atau nyalip dia. Dan cc-mu tidak berkurang kalau engkau tidak halen dia. Tetap sama. Amin. Kau motor NMAX 155 cc, yang halen 100 cc, yang nyalip 100 cc. Waktu kau tidak terpancing untuk nyalip, 155 tidak akan berkurang jadi 100, tetap 155. Waktu kau halen, kau tidak jadi 200 cc, tetap 155. Nilaimu tidak akan berkurang, mau orang bilang apa. Tetap kau berharga di mata Tuhan. Jadi bangun hidup di atas apa yang Tuhan katakan. Biar ia makin besar dan aku semakin berkurang. Tuhan memberkati. Bangkit berdiri. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi ku ada sebab anugerah, sebab anugerah. Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat Kau. Di atas semua pergumulan, di atas semua masalah, katakan terima kasih. Terima kasih, Yesus, 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 terima kasih. Karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji, selamanya, selamanya. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Malam ini banyak saudara yang sudah mengalami kesembuhan sebelum didoakan. Karena waktu iman timbul dan engkau percaya, Tuhan sementara menyembuhkan engkau. Saya tidak tahu yang sakit itu dompetmu, yang sakit itu hatimu, yang sakit itu tubuhmu, tapi Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Dengarkan kabar baik, kasih karunia Tuhan sementara turun atas engkau. Jangan takut, kasih karunia Tuhan melimpah. Jangan takut, percayalah Tuhan sementara merancangkan yang terbaik. Oh ramaya sekataka ya ralama sando ya ralama takar. Mari mulai bersyukur karena kesembuhan, mulai bersyukur karena kemenangan, mulai bersyukur karena promosi yang tidak masuk akal, mulai bersyukur karena apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah engkau lihat, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan siapkan bagi engkau. Terima kasih Tuhan. I set the land. Tuhan sudah siapkan ladang itu. Tuhan sudah siapkan 2022. Oh haleluya. Enter and possess. Masuk dan duduki. Delamaya sekataka ya lalama shande ya lalamo. Haleluya.
saudara. Inilah tangan-tangan yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Setiap orang yang kami pegang, kuasa Tuhan mengalir. Setiap pekerjaan yang kami tangani, Tuhan akan buat berhasil. Bahkan setiap orang yang kami doakan, Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat terbaik tercurah, anugerah Tuhan melimpah. Dan di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Rumahmu akan disebut house of blessing, rumah berkat. Karena langit terbuka dari kepalamu dan berkat-berkat dicurahkan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sakit sembuh, lemah, kuat, susah, terhibur, terikat, bebas. Itulah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ini satu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan dia akan menghapus aibku di hadapan banyak orang. Mari pegang persembahan saudara, benih yang sudah siapkan, sudah doakan. Tuhan, Engkau yang menyiapkan benih untuk kami tabur dan roti untuk kami makan. Meja tidak akan kurang dengan roti sukacita, roti damai sejahtera, roti hikmat, roti ketenangan, roti perlindungan akan mengalir dengan limpahnya di dalam kami. Yang membawa milik Tuhan diberkati, kami menyatakan Tuhan hidup atas usaha kami. Dan kami percaya Tuhan akan buka tingkat-tingkat langit. Bukan uang yang turun tapi kekuatan untuk memperoleh uang. Bukan uang yang turun tapi hikmat untuk membuat keputusan. Bukan uang yang turun tapi ketenangan menghadapi badai. Dan kita lewati semuanya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menabur dengan sukacita. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Sama satu lagu ya, sama tadi lagu ini. Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara, segenap jiwa sepenuh bersama-sama. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk bersama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berjuang bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Aminkan janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan membuka pintu-pintu bagi engkau. Dia akan mengangkat engkau dari segala bangsa. Dia akan menjalankan berkat yang luar biasa. Katakan amin. Bersama-sama tepuk tangan. Katakan Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Saja. Sekali lagi sama-sama. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau
jam 8, ibadah kedua jam 10. Hari Minggu tanggal 26 kita ibadah pagi jam 8 dan ibadah kedua jam 10. Tanggal 31 kita ibadah setengah 6 dan setengah 8 disertai perjamuan kudus untuk mengucap syukur 365 hari. Dan tanggal 1 ibadah pertama di tahun 2021 jam 8 dan jam 10. Tanggal 2 minggu pertama. Bawa semua kopu minyak-minyak urapan itu, baby oil kah, bimoli kah, apa bawa, kita akan doakan dan kita akan terima urapan sepanjang tahun. Tuhan akan berkati. Pulang urapi orang sakit, urapi mobil saudara, rumah saudara diurapi saudara ya. Ya bukan minyaknya yang jadi jimat tapi Tuhannya yang berkuasa ya. Jadi saudara-saudara di minggu kedua, di minggu pertama tanggal 2 sudah bisa bawa minyak. Saya lihat ada yang bawa 3 satu kali. Mari kita angkat minyak kita 3 di bawah ya. Ada yang baby oil, ada yang minyak telon, macam-macam. Pokoknya gak apa-apa, bawa aja saudara. Nanti kita akan mengurapi, sudah urapi keluarga saudara, urapi diri saudara, sudah bisa kasih tanda T di sini, sudah bisa kasih tanda salib ya, atau bagian yang ada benjolan sudah urapi. Saya mendengar ada orang yang kena apa tuh, getah bening saudara ya, dia urapi, lama-lama hilang saudara ya. Ada yang jadi tiap hari dilihat cermin, makin besar, aduh makin besar, aduh makin besar, aduh. Itu getah bening mau pergi dia tambah senang di rumah saudara karena diundang tiap hari saudara ya, dibicarakan tiap hari. Tapi hari ini kita bicara kemenangan yang luar biasa. Jadi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bilang di kiri kanan, selamat Natal, Tuhan berkati. Selamat Natal, Tuhan berkati. Haleluya. Dengan berkata amin sambil mengangkat kedua tanganmu. Dengarkan janji Tuhan. Tuhan berkata engkau berlimpah-limpah. Amin. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Tidak ada yang minum obat penenang lagi. Amin. Karena pikiranmu tenang, perasaanmu enak, tubuhmu sehat. Karena yang Tuhan berikan jauh lebih hebat dari semuanya itu. Dan disuntikan di dalam hati, bukan di dalam darah saudara. Narkoba masuk dalam darah, damai sejahtera masuk dalam hati. Dan semua yang di darah kalah. Semua penyakit di darah juga sembuh. Semua peredaran yang kacau di darah juga sembuh. Dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Engkau kaget lebih sabar, engkau kaget bisa kuasai diri, engkau kaget tidak tersinggung, engkau kaget memilih bersyukur. Dan Tuhan menyinari menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan Tuhan memberkati. Selamat hari Natal. Shalom. Haleluya. Feliz Navidad. Merry Christmas.
love you. You know that I want you, Lord, so much more than I had before. This was not from my heart. This was not love made out. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Come on, Jesus. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you, Lord, so much more than I had before. Yeah. This was not from my heart. This was not love made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be